Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghadiri majelis ta'lim. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita laksanakan diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, berikanlah curah hujan yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang ke-26 dari kitab Tauhid. Bab yang ke-26 ini berjudul Bab ma jaa fil al-kuhan wa nahwihim. Bab yang menjelaskan tentang perdukunan atau dunia perdukunan dan juga yang sepertinya. Yang termasuk ke dalam dunia perdukunan adalah peramalan, atau mungkin yang dikenal di zaman kita sekarang ini adalah apa istilahnya kalau yang berbicara tentang bintang Sagittarius, Virgo dan lain sebagainya? Apa namanya? Zodiak. Para pakar zodiak juga termasuk di dalamnya. Berbicara juga tentang paranormal yang dikenal mungkin di sebagian masyarakat kita dengan orang pintar, orang tua, atau istilah-istilah yang lainnya. Jadi bab kita sekarang ini, di malam hari ini, kita akan menyingkap apa sebenarnya yang ada di balik perdukunan. Kita akan menyingkap hakikat tukang ramal itu, dari mana ilmu mereka sebenarnya. Ikhwan dan akhwat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki pembahasan dalam bab ini, alangkah baiknya kita mengambil arti, mengetahui apa arti dukun, tukang ramal, ahli nujum. Apa sebenarnya dukun itu? Dukun yang dimaksudkan di sini adalah dukun dalam tanda petik, yaitu orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar dalam pandangan kita. Bukan mungkin dukun-dukun yang lainnya, dukun pijat, dukun bayi, ataupun yang lainnya, bukan. Saya ambilkan penjelasan ini dari beberapa syarah kitab Tauhid. Dukun adalah seorang yang mendapatkan wangsit dari syaitan, yang syaitan ini mencuri berita dari langit. Jadi dukun adalah
seorang yang mendapatkan wangsit, bisikan dari syaitan. Yang syaitan ini telah mencuri sebagian berita dari langit. Ini dukun. Adapun tukang ramal adalah seorang yang mengaku mengetahui suatu perkara dengan beberapa hal yang mendahului. Jadi ada mukadimahnya. Jadi yang namanya tukang ramal itu akan mencari mukadimah, pendahuluan untuk menerka, untuk menebak, untuk meramal. Disebutkan tanggal lahirnya umpamanya, disebutkan nama ibunya, nama bapaknya, rumahnya madhab mana dan lain sebagainya. Mereka menggunakan muqaddimah ini sebelum melakukan ramalan, sebelum melakukan umpamanya dikatakan sebagai menerawang sesuatu yang belum terjadi. Dan menggunakan muqaddimah tadi itu untuk mengetahui barang yang hilang, tempat hilangnya sesuatu, dan seterusnya. Adapun yang ketiga adalah ahli nujum. Ahli nujum ini adalah seorang yang mereka beristidlal. Beristidlal artinya berdalil. Seorang yang berdalil dengan kedudukan bintang-bintang, posisi bintang-bintang yang ada di langit, untuk menyimpulkan kejadian-kejadian di muka bumi. Jadi ahli nujum adalah orang yang menggunakan posisi bintang, dipelajari kedudukan bintang, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, dan seterusnya, yang ketika mengetahui kedudukan bintang-bintang mereka gunakan untuk menyimpulkan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi. Contohnya, seorang yang mengatakan pergerakan bintang ini menunjukkan nanti akan ada suatu kejadian besar yang berkaitan dengan pemerintah kita umpamanya. Ini termasuk ahli nujum. Dukun, tukang ramal, dan ahli nujum pada hakikatnya adalah sama. Pada hakikatnya adalah satu. Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bisikan ataupun wangsit dari syaitan. Hakikatnya sama. Cuma mungkin caranya yang dilakukan adalah berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-221 sampai 223. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian ala man tanazzalu syayatin, kepada siapa syaitan itu turun. Maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapa syaitan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun kepada pendusta yang senantiasa berdosa. Yulquna sam'a, mereka menggunakan pendengaran mereka. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Jadi ini nanti akan ada kaitannya dengan hadis yang akan saya baca, bahwasanya syaitan itu menggunakan pendengarannya untuk mencuri berita dari langit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis ini akan kita ketahui dari mana sumber ilmu para dukun, tukang ramal dan juga ahli nujum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'," jika Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu perkara di langit, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan sesuatu di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulih. Para malaikat menggerak-gerakkan sayapnya karena takut kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ketika mendengar firman Allah, mereka mengepakkan sayapnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, ka'annahu silsilatun 'ala Safwan yanfudhuhum dzalik. Suara yang didengar oleh malaikat dari firman Allah itu seperti gemerincing rantai yang terbuat dari besi yang ditarik di atas batu yang halus. Yanfudhuhum dzalik, yang menjadikan malaikat itu semuanya pingsan ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika rasa takut telah dihilangkan dari hati para malaikat, ketika malaikat sudah hilang rasa takutnya, sebagiannya mengatakan kepada sebagian yang lain, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, sebagiannya menjawab yang difirmankan adalah kebenaran. Wa huwal ali al-kabir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fayasma'uha mustariqus sam'i, dan di antara yang mendengarkan berita Allah, firman Allah adalah mustariqus sam'i, para pencuri berita. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri pendengar, pencuri berita ini yaitu syaitan seperti ini. Fawasafa Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri wallahu a'lam di sini menyebutkan bahwasanya syaitan itu untuk sampai mendengar berita dari langit, satunya di atas sebagian yang lain. Kalau bahasa kita mungkin apa ya? Ingkling-ingklingan apa ya? Sebagiannya di atas sebagian yang lain sampai ke langit. Dan ini dijelaskan oleh Sufyan bahwasanya sebagian syaitan, sebagian jin di atas sebagian yang lain sampai ke atas langit sana dan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Fayasma'u kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahir aw kahin. Kemudian yang paling atas yang mendengar dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada yang di bawahnya. Kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, menyampaikan di bawahnya lagi, sampai disampaikan kepada lisan tukang sihir, sampai disampaikan kepada lisan seorang dukun. Inilah hakikat ilmu yang disampaikan oleh tukang sihir, paranormal, dukun, dan juga yang lainnya. Semuanya adalah mengambil dari syaitan. Kemudian dijelaskan, farubbama adrakahu syihab qabla ayyulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Terkadang syaitan ketika mencuri berita dari langit, sebelum menyampaikan kepada yang di bawahnya, dia sudah terkena lemparan bintang, meteor, sebagai rujuman lisyayatin, sebagai sesuatu yang dilemparkan kepada syaitan.
Dan terkadang mereka menyampaikan dan tidak terkena oleh lemparan bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Seorang dukun, seorang tukang sihir atau seorang tukang ramal mendapatkan satu, kemudian apa? Dibumbui dengan 100 macam kedustaan, dibumbui oleh syaitan. Demikian juga dibumbui oleh dukunnya sendiri. Fa yuqalu alaysa qad qala lana yawm kadza wa kadza kadza wa kadza fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sami'at minas sama atau sumi'at minas sama. Kemudian dukun ini mengatakan, bukankah telah mengatakan kepada kita pada hari ini seperti ini? Bukankah seperti ini telah dikatakan? Bukankah seperti ini pernah dikatakan dan lain sebagainya? Maka ucapan dukun ini dibenarkan dikarenakan apa? Dikarenakan satu kebenaran yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa kedustaan? Satu kebenaran ditambahi dengan 100 macam kedustaan sehingga dibenarkan semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah hakikat dukun yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyingkap kedok mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap kebohongan mereka. Hakikat mereka yang sebenarnya, yang mereka ucapkan, yang mereka gembor-gemborkan, hakikatnya adalah wangsit dari syaitan. Dan yang lainnya adalah kedustaan. Yang lainnya adalah kedustaan yang ditambahkan. Wangsit dari syaitan yang dia mencuri berita dari langit, kemudian apa? Ditambahi dengan berbagai macam kedustaan. Dan setiap orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, kalau dalam bahasa kita, bahasa keren kita adalah apa? Ngerti sedurunge winarah. Ya, mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Di awal tahun, di akhir tahun, rame-rame di televisi, di radio, kemudian apa? Di koran, di majalah. Mereka semuanya akan mengatakan pada tahun ini akan terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Mereka adalah para dukun, tukang ramal yang telah diungkap hakikatnya oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka para dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib, masuk di dalamnya adalah tukang ramal, paranormal, orang pintar dan seterusnya yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Maka siapapun orangnya yang mengaku mengetahui hal-hal gaib dengan cara apapun dia menyampaikannya, tanpa ada bukti dari Al-Quran, tanpa ada bukti dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang dukun. Jadi tanpa ada dasarnya maka dia adalah dukun. Inilah salah satu prinsip di dalam Islam yang harus dipegang oleh setiap kita. Setiap muslim harus memegang prinsip ini. Prinsip apa? Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara para dukun, tukang ramal, ahli nujum, apalagi tadi perbintangan apa namanya? Horoskop. Pakar horoskop, mereka semuanya adalah dukun hakikatnya, yang mereka mengklaim bahwasanya tahu perkara gaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya,
Kenapa kok praktek perdukunan begitu laris manis? Padahal sudah jelas-jelas bertentangan dengan salah satu prinsip paling penting di dalam Islam. Kok begitu laris manis? Di zaman kita sekarang ini banyak orang pergi ke dukun sementara dia salat. Pergi ke dukun sementara masih menampakkan syiar-syiar Islam dalam kehidupannya. Kok bisa tertipu dengan perdukunan, sihir, tukang ramal dan lain sebagainya? Di antara sesuatu yang digunakan untuk mengecoh kaum muslimin adalah mereka menggunakan sarana-sarana tertentu yang terkesan ilmiah dan lebih mudah untuk diterima oleh manusia. Contohnya membuat suatu garis di tanah. Contohnya yang lain melihat garis tangan. Ini bisa dipelajari ilmunya. Kalau garis tangannya seperti ini dan lain sebagainya. Seolah-olah ilmiah. Kemudian apa? Dengan air yang diletakkan di baskom, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian apa? Terlihatlah di sana sesuatu yang kita tuju. Kemudian apa? Melihat bintang, posisi bintang seperti ini dan lain sebagainya. Katanya ini bisa dipelajari. Dibuat seolah-olah ilmiah sehingga kaum muslimin yang tidak memahami pokok-pokok landasan Islam tergelincir karena tipu daya mereka. Dukun, paranormal dan lain sebagainya. Dibungkus dengan sedemikian rupa dengan bahasa-bahasa yang indah. Di antara bahasa yang paling bagus mungkin adalah apa? Pengobatan alternatif. Hakikatnya adalah mereka adalah sama semuanya. Hakikatnya adalah mereka adalah mendapatkan wangsit dari syaitan, yang syaitan ini mencuri salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dari langit, kemudian apa? Disampaikan kepada lisan-lisan dukun dan juga paranormal. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan membahas tentang macam-macam berita gaib. Berita gaib itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah gaib hakiki, dan yang kedua adalah gaib nisbi. Berita gaib yang hakiki yaitu berita gaib yang tidak ada seorang yang mengetahuinya kecuali Allah, ataupun hanya diberikan kepada Rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tentang nasib seseorang di akhirat. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dia masuk surga, dia masuk neraka, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengetahui. Umpamanya ada seorang yang dahulu dikatakan bahwasannya orang tersebut mati dalam medan perang. Kemudian para sahabat mengatakan orang ini masuk surga, dia telah syahid. Rasulullah mengatakan la huwa finnar, tidak, orang ini masuk neraka. Demikian juga tentang perkara-perkara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga, kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka ini termasuk gaib hakiki yang tidak mengetahuinya kecuali Allah dan Rasulullah. Karena apa? Rasulullah di antara orang yang diridhoi oleh Allah untuk mengetahuinya. Tetapi Rasulullah tidak mengetahui semua perkara gaib, hanya sebagian saja. Yang kedua adalah gaib nisbi. Perkara gaib yang nisbi. Bagi sebagian orang gaib, bagi sebagiannya yang lain bukan sesuatu yang gaib. Contohnya apa? Tentang mungkin ramalan cuaca. Ramalan cuaca bagi sebagian orang bukan sesuatu yang gaib. Karena apa? Dengan alat dia melihatnya kan? Bukan dengan mata telanjang, tetapi apa? Dengan alat dia melihatnya. Pengukur
kecepatan angin dan lain sebagainya yang semacam itu, maka dia mengetahui akan terjadi hujan. Demikian juga sesuatu yang hilang, umpamanya motor yang hilang. Di sini mungkin di antara mahasiswa ada yang kehilangan motor, hilang, nggak tahu, gaib. Tetapi apa? Orang yang lain mengetahuinya, melihatnya. Loh, itu motornya si fulan dibawa oleh orang lain. Tahu kan, lihat motornya? Kalau kita apa? Mengatakan itu sesuatu yang gaib. Maka dua macam berita gaib ini, kalau ada orang yang mengatakan saya mengetahui perkara gaib yang hakiki ataupun yang nisbi tanpa dia menunjukkan bukti secara ilmiah, maka ia termasuk dukun atau dia telah terjerumus ke dalam perdukunan. Jadi orang mengatakan saya tahu surga atau neraka, buktinya mana? Dia nggak bisa mendatangkan, maka ketahuilah dia telah terjerumus ke dalam perdukunan. Demikian juga orang yang mengatakan saya tahu motor kamu yang hilang, HP kamu yang hilang, buktinya mana? Kalau dia tidak menyampaikan bukti, maka dia telah terjerumus ke dalam ilmu perdukunan. Pembahasan yang terakhir pada kesempatan malam hari ini adalah tentang hukum mendatangi dan bertanya kepada dukun atau tukang ramal ataupun yang sejenisnya. Apa hukumnya datang ke dukun, hukum datang ke tukang ramal ataupun ahli nujum? Ada 5 poin yang harus kita ketahui. Ini adalah merupakan perincian hukum bertanya dan mendatangi dukun. Yang pertama, bertanya kepada dukun dengan maksudnya cuma iseng. Datang ke dukun, sudah jelas-jelas di situ mengajarkan pengaktifan indera keenam. Di papan di depan rumahnya jelas mengaktifkan indera keenam. Anda lebih potensial, hidup Anda lebih bersemangat dan lain sebagainya dengan memiliki indera keenam. Tarif pasang cuma sekedar 1 juta umpamanya dan lain sebagainya yang semacam itu. Sudah jelas-jelas. Kemudian datang ke sana, bertanya, nggak ada tujuan apa-apa, iseng. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram. Dan sholat orang ini tidak diterima selama 40 hari. Subhanallah. Datang ke dukun, nggak ngapa-ngapain, cuma bertanya saja. Nanti beda lagi kalau tujuannya yang lain, nanti akan kita jelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa datang kepada tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, cuma bertanya saja, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Berarti nggak usah salat saja ya. 40 dina salatnya orang diterima, orang usah salat bae sisan, maka dosanya lebih besar lagi. Karena apa? Kalau sudah salat itu sudah menggugurkan kewajiban. Kalau tidak diterima ya karena dia kesalahannya. Kemudian yang kedua, bertanya dan membenarkannya. Sekarang datang ke dukun, ke tukang ramal, bertanya dan membenarkannya. Tetapi yang dimaksudkan bertanya di sini bukan tanya alamat. Umpamanya adanya cuma 1 rumah di situ, kemudian ditunjukkan alamatnya dekat situ. Tanya ke rumah dukun, sudah tahu di situ. Tanya, "Pak, nyuwun sewu, dalamnya Pak niki pundi?" Jawabnya apa? Ditunjukin sebelah situ. Boleh nggak semacam ini? Ya nggak apa-apa kalau kita terpaksa. Kalau ada yang lain maka ya lebih baik tentunya kepada yang lain. Bertanya kepada dukun tentang masalah apa umpamanya. Bagaimana sebenarnya Pak Dukun? Pak Dukun nggak boleh dikatakan seperti itu. Mbah biasanya manggilnya. Gimana sebenarnya Mbah? Mas ini cocok nggak sebenarnya sama saya? Ini yang datang ke sana mahasiswi.
Ataupun mahasiswa datang ke sana, "Mbah, sebenarnya ini mbak ini cocok nggak sama saya untuk jadi istri saya nantinya?" Kemudian apa? Jawaban yang keluar dari dukun dibenarkan. Hukumnya berbeda dengan yang pertama. Hukumnya adalah merupakan suatu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar, bukan cuma sekedar tidak diterima salatnya selama 40 hari, tetapi kufur orang tersebut ketika membenarkannya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abdullah bin Mas'ud. Man ata kahinan aw arrafan, barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal kemudian membenarkannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin, dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Hujan? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an, bukan hujan. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kemudian apa? Yang membenarkan ucapan dukun, tukang ramal, kufur kepada Al-Qur'an. Lalu apa yang tersisa daripada Islamnya? Wong sumber hukum pokok terpenting dalam Islam adalah Al-Quran. Kok kufur kepada Al-Quran? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekufuran. Kemudian yang ketiga, bertanya kepada dukun atau tukang ramal dan yakin bahwasannya dukun tersebut mengetahui perkara gaib, maka ini adalah kufur akbar, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Membenarkan, meyakini bahwasanya dukun tersebut mengetahui perkara gaib. Yang keempat, bertanya kepada dukun untuk menguji apakah dukun ini benar ataukah dusta. Maka semacam ini adalah boleh. Jadi datang ke dukun, nguji tentang apa yang dia katakan, tentang tahu seperti ini dan lain sebagainya. Ingin menguji. Tapi tentunya tidak setiap orang bisa datang ke sana dan menguji. Kita belum tahu tauhid yang benar, kemudian apa datang ke sana menguji, malah akhirnya terperosok. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Ibnu Sayyad, seorang dukun. Rasulullah datang kepada Ibnu Sayyad ini dan mengatakan, "Qad khabba'tu laka khabi'an." Aku telah menyembunyikan sesuatu bagimu. Jadi Rasulullah datang kepada seorang dukun dan mengatakan, "Aku telah sembunyikan sesuatu darimu. Apakah engkau tahu ataukah tidak?" Kemudian Ibnu Sayyid mengatakan, "Duh." Ketika mau mengucapkan sesuatu cuma sekedar duh saja. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, "Ikhsa fala ta'du qadrak." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukanmu ataupun kemampuanmu hanya sebatas itu saja, dan kamu tidak menyampai seperti kedudukannya Nabi ataupun Rasul. Karena apa? Ketika datang kepada Ibnu Sayyid ini, Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya?" "Ya, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian Ibnu Sayyid ini mengatakan, "Apakah engkau beriman bahwasanya aku Rasulullah?" Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, "Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Apakah engkau tahu?" Dia tidak bisa menebak apa yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentang bolehnya datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, orang pintar ataupun mbah kiai, yang disebutkan mbah kiai di zaman kita sekarang ini yang tahu perkara gaib. Kalau untuk membuktikan kedustaannya ataupun pengen ngetes apakah orang ini hebat ataukah tidak, maka boleh. Yang kelima, yang terakhir insyaallah,
bertanya kepada dukun untuk menunjukkan kedustaannya, untuk menyingkap kedok dukun tersebut, maka hal ini adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam. Dan terkadang bagi sebagian orang hukumnya adalah wajib datang ke dukun untuk menantang kemampuannya, mengirim teluh dan lain sebagainya, ditantang untuk menyingkap kedustaannya. Terkadang ini adalah wajib bagi sebagian orang. Tentunya perkara ini adalah perkara yang dituntut, perkara yang diminta. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid karya beliau Qaulul Mufid. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Iya. 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 Ketika kita membaca horoskop, afwan yang akhwat, suaranya tolong ada pertanyaan, membaca horoskop kemudian sesuai dengan apa yang dialami umpamanya. Tetapi saya jelaskan pertama kali adalah horoskop itu adalah suatu kedustaan semata. Suatu kedustaan semata. Kenapa saya katakan kedustaan? Karena lihatlah, kalau mungkin pernah melihat, apakah pernah tercantum di dalam horoskop itu suatu musibah yang menimpa seseorang? Ada enggak? Sakit umpamanya disebutkan, atau tidak beruntung umpamanya disebutkan. Pernah enggak beruntung seperti itu? Nah, kalau seandainya pun itu pas, maka itu sebagaimana saya jelaskan tadi. Dari mana? Dari mana datangnya? Dari mana tadi? Saya bacakan kan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di langit sana, kemudian Syaitan bertumpuk-tumpuk naik ke atas langit ingin mendengar. Yang paling atas menyampaikan kepada yang di bawah dan seterusnya. Kemudian dibumbui dengan 100 macam kedustaan. Jadi seolah-olah kita kok pas sekali, padahal itu adalah semuanya dusta. Umpamanya orang-orang yang mungkin kita dapatilah, tidak pernah ada istilahnya kalau ramalan itu berbicara tentang kematian. Enggak ada kan? Enggak ada. Karena mereka tidak bisa mencuri berita tentang kematian tersebut. Tetapi dalam hal-hal tertentu mungkin bisa sebagaimana yang disebutkan. Tapi hakikatnya sama semuanya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kebenaran yang mungkin sama dengan apa yang dirasakan itu datangnya dari Allah memang benar, tetapi itu melalui perantara syaitan dan perantara dukun sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain mungkin? Iya, masuk dua-duanya. Jadi seorang yang tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya dia mengetahui perkara gaib hakiki ataupun nisbi, kemudian dia mengatakan saya tahu ini dan lain sebagainya, maka orang tersebut adalah telah terjerumus ke dalam perdukunan. Wallahu a'lam. Kalau CCTV kan mungkin dicurinya saja, gitu ya taunya ya. Tapi nggak tahu di mana posisinya. Kalau mungkin yang pakai sekarang mobil pakai GPS. Saya tahu mobil saya di mana posisinya karena ada GPS. Kemana-mana juga termonitor terus. Bisa seperti itu. Itu termasuk bukan bagi dia bukan gaib, tetapi bagi orang yang lain gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin ditanyakan?
Yang pertama tentang orang yang mengatakan saya tahu ini dan itu, perkara-perkara gaib yang belum terjadi umpamanya, apakah dia termasuk taghut? Taghut dalam artian umum iya, bahwasanya dia mengaku mengetahui perkara gaib yang itu merupakan kekhususan Allah, dan orang tersebut telah melampaui batas. Yang namanya taghut artinya adalah mujawazatul had, melampaui batasan. Orang tersebut hakikatnya manusia yang lemah, tidak mengetahui perkara gaib, dia ngaku melampaui batasan dia yang sewajarnya. Kemudian tentang hukuman dukun, tukang ramal dan lain sebagainya telah kita jelaskan pada kajian yang lalu ya, bahwasannya termasuk haddus sahir, bahwasanya hukuman bagi sihir adalah dorbatun bisayf, adalah dipenggal, dibunuh dengan pedang. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ada yang bertanya, apakah boleh setiap orang memenggal leher atau kepala orang yang melakukan sihir semacam itu? Jawabannya tidak. Ini adalah tugas dan kewenangan dari pemerintah saja yang berhak melaksanakan hal itu. Kita sebagai individu tidak berhak untuk melakukan hal semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga apa tadi? Kalau orang yang tidak mengetahui akidah sama sekali, bergelimang dengan perdukunan, bergelimang dengan hal-hal semacam itu, klinik, maka kita menghukumi dalam kacamata Islam. Kita menghukumi dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang semacam ini telah kufur, orang semacam ini telah kufur, dan lain sebagainya. Begitu banyak ayat ataupun hadis yang menyatakan hal semacam itu. Tetapi pada hakikatnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengklaim bahwasannya orang tersebut kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak bisa. Kita hanya menghukumi saja. Yang melakukan semacam ini adalah kufur musyrik. Seperti itu. Berkaitan dengan hakikat orang tersebut kita tidak bisa memastikan. Karena apa? Kita nggak tahu kan akhir kehidupannya seperti apa. Mungkin sehari sebelum matinya dia bersyahadat dan benar dalam syahadatnya, ataupun sebelum matinya dia mengucapkan la ilaha illallah dan benar persaksiannya tersebut. Wallahu alam bishawab, seperti itu. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, dan senantiasa istiqamah di atas ajaran Islam, dan membebaskan kita dari segala macam bentuk klinik, perdukunan, ramal, ahli nujum dan lain sebagainya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.